kenapa menamai bisnis Anda Sipo Pupi? Kenapa pilih Sipo Pupi? Sebenarnya nama Sipo Pupi itu dari Enda. Nama Sipo Pupi itu dari Enda. Sebenarnya tuh kayak pengen bikin yang beda gitu ya namanya. Dan gampang diingat sebenarnya. Terus kalau kata Anda sih pengen yang berulang-ulang hurufnya tuh. Terus oke deh, tadinya tuh sempat ada mau nama beberapa kayak cuma satu gitu, misalnya kali kedua gitu. Tapi kayaknya enggak deh, udah banyak yang kayak gitu. Akhirnya pengen coba bikin salah satu karakter nih yang bisa ngegambarin kalian. Kalau misalnya diinget berarti ada orang gitu ya, si Pupi ini dia tuh suka fashion, dia tuh suka OOTD, gimana caranya bisa nemenin kamu setiap hari karakter ini. Nah makanya dinamainnya si Pupi gitu. Dalam sebuah kehidupan, support system dari keluarga amatlah penting dan menjadi satu-satunya kekuatan di masa sulit. Bagaimana dukungan keluarga terhadap bisnis Anda? Untuk dukungan, oke. Kalau misalnya dari aku sama Anda sih dilihatnya kita berdua tuh sama-sama punya kebebasan buat milih sih ya. Jadi apapun yang kita lakuin gitu, asalkan kamu selesai untuk ngelakuinnya dan nggak ngeganggu prioritas kamu gitu, apalagi tentang pendidikan gitu ya, kita berdua ya kita jalanin aja gitu, asalkan serius, jangan setengah-setengah gitu. Terus mungkin untuk support tuh, mungkin orang-orang bilang kalau support tuh finance aja, tapi enggak. Kalau menurut aku kayak support tuh nggak cuma finance, walaupun finance tuh jadi hal terpenting, tapi si finance ini menurut aku masih bisa dicari kalau kita usaha. Nah beda lagi kalau misalnya kamu dapat support system, kamu dapat semangat gitu ya, kamu dapat hal-hal yang bisa ngebangun diri kamu, dan kalau itu dapat dari orang-orang yang sayang sama kita, itu rasanya pasti beda banget. Jadi alhamdulillah selama ini support tuh selalu dipercaya sama orang tua tuh jadi hal yang udah bener-bener menakjubkan nih buat kita berdua kayak gitu. Tidak semua orang menyukai apa yang kita lakukan, selalu ada saja pro dan kontra. Hal itu sering datang bagi mereka yang kuat untuk menjalani sebuah proses. Bagaimana Anda menyikapi mereka yang memandang sebelah mata terhadap bisnis ini? Oh, kalau nyinyir-nyinyir gitu, alhamdulillah aku sama Anda tuh tipe orang yang nggak mau ngedengerin hal-hal yang kayak gitu sih ya. Tapi ada aja lah yang ngomong kayak gitu, kayak ngapain sih lo cuman jualan baju bekas aja gitu kan, kayak ngapain sih kayak cuman nyari-nyari baju, emangnya susah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih hal-hal yang kayak gitu malah dijadiin bahan kritikan yang ngebangun sih menurut aku ya, kayak reminder aja. Oh ya udah, kalau emang barang bekas gak bisa, kita buktiin kalau misalnya kita bisa nemuin barang bekas yang emang berkualitas gitu. Nggak cuman kayak harus ngecek kantong yang mahal gitu kan. Kadang orang-orang tuh bela-belain gitu ya demi outfit yang bagus, tapi besoknya teh sok gak makan gitu misalnya, atau enggak besoknya teh kayak jadi makan mie terus. Aduh enggak deh, gak mau kayak gitu. Jadi kayak biarin deh kalau misalnya mereka mau ngomong kayak gitu, jadi motivasi yang ngebangun gitu, barang bekas berkualitas gitu. Saat ini masa sulit lantaran pandemi sangat mempengaruhi setiap lini kehidupan, terutama sebuah bisnis. Bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis Anda? Untuk pandemi sendiri, sebenarnya kan aku mulai bisnis tuh pas lagi pandemi ya, pas tahun 2020. Jadi belum tahu tuh experience kalau misalnya bisnis thrift pas sebelum pandemi, aku belum tahu. Cuman selama ini kan aku mencoba untuk survive terus gitu ya. Yang awalnya cuman kayak sebulan cuma bisa 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa konsisten per minggu sekali gitu ya. Sebenarnya untuk pandemi tuh malah menguntungkan, maksudnya bukan menguntungkan banget ya, tapi kita jadi banyak belajar. Kita bisa manfaatin berbagai sosial media buat jualan gitu ya. Apalagi kan sekarang mah marketing tuh lebih ke digital gitu ya, semuanya harus dilakukan secara digital gitu. Kita harus bikin konten, kita harus rajin-rajin promosiin kemanapun. Jadi manfaatin aja kan, sekarang juga kayak Shopee, Facebook udah jadi kayak media untuk kita jualan gitu ya. Jadi si pandemi ini tuh ngajarin kita deh buat sama-sama belajar marketing. Kalau misalnya dibilang susah sih pendapatan, enggak juga sih kalau menurut aku, karena kita pokoknya berusaha untuk masarin produk ini tuh kemanapun. Menurut Anda, seberapa penting berbisnis di usia muda? Kalau ngomongin penting atau enggak, sejujurnya kalau menurut aku penting banget. Tapi penting bangetnya tuh penting banget buat belajar. Karena kalau kita udah mulai bisnis di awal tuh,
kita bakal terus-terusan belajar deh, banyak banget yang harus dipelajarin. Dari soal produknya, pemasarannya, quality controlnya kayak gimana, dan buat iklan, kayak gitu-gitu udah banyak banget. Jadi yang penting jangan berhenti buat belajar kalau menurut aku, apapun itu. Dan pelajaran yang nggak cuma bisa kamu dapetin di satu tempat, harus di semua tempat harus dicobain si pembelajarannya itu. Si bisnis itu bakal terus berkembang, gimana caranya kamu harus punya ide-ide yang inovatif, yang kreatif buat ngembangin si bisnisnya itu gitu. Jangan cuma berhenti di situ aja, kalau menurut aku kayak gitu. Terus kalau misalnya nih di satu kondisi kita udah lihat bisnis orang, aduh bisnis dia kok udah bagus ya, kok produknya udah bagus-bagus, padahal ngambil di tempat yang sama, ya itu jadi motivasi kamu aja gitu. Jangan nyerah gitu, jangan nyerah, pasti bakal ada timing yang pas. Tinggal ketemu nih antara si konsisten kamu sama si timingnya tuh tinggal diketemuin aja, asalkan jangan pernah berhenti. Pokoknya belajar terus, tapi di samping itu semua kalian jangan lupa juga buat berdoa gitu ya, untuk minta restu orang tua itu paling penting juga gitu ya. Tanpa kita ketahuin gitu ya, di samping kayak kerja keras kita, keajaiban atau majis-majis yang mungkin gak kita percaya tuh ada aja gitu. Jadi kayak itu selalu nemenin kita lah, kayak gitu. Jadi penting buat belajar.